Natal tidak bisa dipisahkan dari damai sejahtera. Waktu saya bilang Natal, semua bilang damai sejahtera. Natal. Mantap dong. Natal. Natal. Kalau saya bilang Natal, sudah bilang damai sejahtera. Natal. Damai sejahtera. Natal. Damai sejahtera. Natal. Berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Natal tidak bisa dipisahkan dari damai sejahtera. Karena esensi yang paling penting adalah dia konselor yang ajaib. Boleh aja kita berhadapan dengan kebencian, kejenuhan, ketertekanan, beban berat. Tapi sebagai konselor, dia mengerti kenapa kita ada kebencian, ada kejenuhan, ada tekanan, ada beban berat, ada amarah. Karena kita merasa ada yang tidak benar, kita merasa tidak adil. But thank God, Kristus memastikan bahwa semuanya adil. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari. Apa sebetulnya yang menghambat damai sejahtera? Sehingga hidup kita meskipun sudah mengenal Tuhan, sudah pelayanan, sudah ke gereja, tapi tetap dikuasai amarah, kejenuhan, tekanan, serta kebencian. Satu saya pelajari. Karena pikiran negatif dan terjajah dengan hal duniawi. Jangan sudah pikir ketika sudah masuk gereja, iblis gigit jari, ya dia masuk gereja. Imut banget. No. Ketika kita masuk gereja, iblis kasih fur. Tapi dijajah pikiran kita. Sehingga meskipun kita masuk gereja, pikiran kita negatif. Pikiran kita pada hal duniawi. Kok saya orang Kristen kok hidupnya berat ya? Orang dunia tuh bisa selingkuh, orang dunia tuh bisa korupsi, orang dunia bisa menghalalkan segala cara. Terus kelihatannya oke-oke aja tuh. Jadi akhirnya kita merasa hidup kita tuh gak benar gitu. Hidup kita merasa diperlakukan secara tidak adil, tidak benar gitu. Wonderful Counselor mengingatkan kepada kita. Ada Tuhan yang hebat. Ada Tuhan yang ajaib. Jadi waktu kita mulai berpikir negatif, minta Wonderful Counselor bimbing kita. Kapan kita tahu Wonderful Counselor bekerja aktif? Lihat gembala-gembala di padang. Sinar terang menerpa wajahnya, dia ketakutan. Tapi Wonderful Counselor dalam rupa malaikat berkata, jangan takut. Hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bukankah Yusuf juga pernah mengalami ketakutan? Waktu malaikat berkata bahwa dia harus mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi malaikat pada saat yang bersamaan sebagai Wonderful Counselor ingatkan dia, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungan adalah Roh Kudus. Bukankah Maria juga pernah mengalami hal yang sama? Ketakutan karena dia harus mengandung di usia 14-15 tahun. Tapi Wonderful Counselor bilang sama dia, anak yang di dalam kandunganmu akan disebut anak Allah. Setiap orang bisa punya pikiran negatif. Setiap orang bisa punya pikiran duniawi. Tapi kalau kita dekat dengan Wonderful Counselor, dia arahkan kita untuk mengingat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Yang kedua saya pelajari, apa yang menghambat damai sejahtera sehingga hidup kita meskipun sudah mengenal Tuhan, sudah aktif di gereja, sudah pelayanan, namun tetap dikuasai amarah, kejenuhan, tekanan, kebencian. Saya berdoa menyambut Natal ini, karena only 30 days, 30 hari lagi, sebulan lagi persis kita akan merayakan Natal. Saya berdoa engkau dipenuhi damai. Bukan soal situasi, bukan soal keadaan, tapi soal komitmen hati. Yang pertama, yang menghambat pikiran negatif dan terjajah dengan hal duniawi. Yang kedua, hati yang penuh kepahitan, kekecewaan, serta ambisi-ambisi duniawi. Hati kita penuh kepahitan, iblis arahkan kita pada tahu keadaannya begini, aduh situasinya begini. Yusuf gak pernah kepahitan. Paulus mengalami karam kapal. Paulus mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam pelayanan. Petrus masuk penjara. Tapi ini bukan kelompok-kelompok orang yang penuh kepahitan. Kita ini baru dibentak orang, kita ini baru dikhianati orang, apa-apa kepahitan.
Tapi Wonderful Counselor mengajar kita. Justru lewat beban-beban yang berat, kita dijadikan dewasa. Sama-sama bilang sama saya, makin berat jalan yang saya lewati, makin kuat kaki saya. Makin berat jalan yang saya lewati, semangat. Gue udah semangat begini. Sudah lagi. Ayo sama-sama bilang sama saya, makin berat jalan yang saya lewati, makin kuat kaki saya melangkah. Oh, makin berat jalan saya lewati, makin kuat kaki saya melangkah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makin berat jalan yang kita lewati, makin dewasa kita dalam Tuhan, makin kita bertumbuh dalam kerohanian. Karena Wonderful Counselor, Counselor yang ajaib, mengingatkan kepada kita, Allah tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Bahkan orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang ketiga, apa yang menghambat damai sejahtera sehingga hidup kita, meskipun sudah mengenal Tuhan, meskipun sudah bertobat, meskipun sudah pelayanan pekerjaan Tuhan, namun tetap dikuasai amarah, kejenuhan, tekanan, kedendaman, kebencian. Karena jiwa dan roh yang tertipu iblis dan kuasa kegelapan. Iblis mau kita mengeluh terus. Iblis mau kita pikir kita menderita. Iblis mau kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Wonderful Counselor mengingatkan kita, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Satu kali Paulus tertipu. Dia marah.